Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kami mendapatkan tugas ujian akhir semester untuk mereview jurnal internasional. Perkenalkan, saya Trivena Ekawati dan teman saya Diah Maya Puspa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview jurnal internasional yang berjudul Competition and Net Profit and Loss Sharing Margin in Indonesia Islamic Microfinance Institution dan Comparison Analysis of Risk-Based Capital atau RBC Performance and its Effect on Islamic Insurance Profitability in Indonesia and Malaysia. Profil jurnal yang pertama dengan penulis Naila Tabatovi dan Bima Sinitya Pratama dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul Competition and Net Profit and Loss Sharing Margin in Indonesia Islamic Microfinance Institution dengan penerbit Journal of Critical Review dengan ISSN 23945125 dengan tahun terbit 2020. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menguji pengaruh tingkat persaingan dan menggunakan Herfinda Hirschhorn Index atau HHI terhadap Net Profit and Loss Sharing Margin lembaga keuangan mikro syariah dengan menggunakan 4 kontrol. Dalam jurnal ini, tinjauan pustaka atau teori-teori itu sangat banyak. Salah satunya yaitu salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi lembaga keuangan mikro adalah Net Interest Margin atau Net Profit and Loss Sharing Margin pada lembaga keuangan mikro syariah. Margin bersih yang tinggi sering dikaitkan dengan adanya inefisiensi dalam sistem perbankan, terutama di negara berkembang karena biaya yang timbul akibat inefisiensi yang ditransfer ke pelanggan dengan mengenakan tarif tinggi. Sebaliknya, margin bersih yang lebih rendah akan mengakibatkan biaya sosial yang dikeluarkan oleh masyarakat menjadi rendah. Biaya internasional yang efisiensi ditunjukkan dengan suku bunga yang rendah dan mencerminkan efektivitas kebijakan moneter, stabilitas keuangan yang terjaga, dan sistem lembaga keuangan yang kompetitif. Biaya intermediasi yang tinggi akan mengurangi intensif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan aktivitas intermediasi. Untuk selanjutnya yaitu metodologi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 157 perusahaan dengan total pengamatan 2.815. Untuk variabel dependennya yaitu margin bagi hasil bersih rugi atau NPM, sedangkan variabel independennya yang digunakan adalah HHI. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel tidak seimbang karena ketersediaan data. Uji Hausman akan digunakan untuk mengetahui model regresi data panel mana yang paling sesuai antara regresi efek tetap dan efek acak. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, statistik deskriptif. NPM memiliki nilai rata-rata 0,05532 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki margin keuntungan yang cukup rata-rata. Sedangkan variabel HHI memiliki nilai rata-rata sebesar 0,22568 dan dapat diimplikasikan bahwa rata-rata tingkat persaingan adalah cukup moderat. Yang kedua, tes Hausman. Gujarati dan Porter menjelaskan bahwa melakukan uji Hausman dapat dilakukan untuk memilih regresi tetap atau efek acak dalam model regresi data panel. Pada penelitian ini dilakukan uji Hausman dengan tingkat kepercayaan 5%. Efek acak digunakan jika nilai probabilitas lebih besar daripada X2, lebih besar dari 0,05. Dalam kondisi sebaliknya, fixed effect akan menjadi model yang lebih ideal untuk melakukan analisis empiris. Yang ketiga, dampak kompetisi pada NPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HHI berpengaruh positif signifikan terhadap
NPM dengan koefisien 0,0565 pada taraf 10%. Semakin tinggi HHI menunjukkan bahwa pasar semakin monopolistik. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran lembaga keuangan mikro syariah berpengaruh negatif terhadap net profit and loss sharing margin atau NPM dengan koefisien min 0,0017 pada level 5%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil empiris yang digunakan dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPM dapat dijelaskan oleh tingkat persaingan yang diproporsikan dengan HHI. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pasar yang lebih monopolistik, lembaga keuangan mikro syariah menghadapi persaingan yang relatif rendah dan memiliki kemampuan untuk menguasai pasar. Hasil penelitian ini konsisten dengan literatur ekonomi arus utama tentang persaingan yang menjelaskan bahwa persaingan pasar yang kurang ketat dapat menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi. Margin laba yang lebih tinggi dari lembaga keuangan mikro syariah Indonesia sangat dibutuhkan agar lembaga keuangan syariah dapat bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah profil jurnal yang kedua dengan judul Comparison Analysis of Risk-Based Capital Performance and its Effect on Islamic Insurance Profitability in Indonesia and Malaysia yang ditulis oleh Zubaidah Nasution, Elvira Maya Adiba, dan Muhammad Umar Abdul Rahim. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh penerbit Al-Uqud Journal of Islamic Economics dengan nomor ISSN 25483544 dan 25490850. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk membandingkan nilai risk-based capital atau RBC pada perusahaan asuransi syariah Indonesia dengan perusahaan asuransi syariah Malaysia, serta melakukan analisis kinerja perusahaan terhadap profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, neraca, dan hasil investasi. Tujuan ini dilatar belakangi karena adanya penetapan RBC pada asuransi syariah Indonesia yang terus berubah-ubah, sehingga masyarakat tidak berminat untuk membeli produk asuransi syariah. Kemudian bahasan penelitian. Perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi dan mengalihkan risiko dari tertanggung, sehingga pihak tertanggung wajib untuk membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan pada saat perjanjian. Perusahaan asuransi bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sesuai dengan jenis produk yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan usaha, perusahaan asuransi perlu untuk menjaga batas tingkat solvabilitas minimum dengan menggunakan metode risk-based capital atau yang setara dengan rasio CAR minimal 130% dari CAR perusahaan asuransi untuk mengetahui tingkat kesehatan modal perusahaan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari 8 perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan 7 lembaga asuransi syariah di Malaysia pada periode tahun 2017. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji beda atau Independent Sample Risk-Based Capitality Test dengan Mann-Whitney Test Difference dan teknik analisis regresi untuk mengukur pengaruh solvabilitas, likuiditas, rasio keseimbangan investasi dan hasil investasi sebagai variabel bebas terhadap profitabilitas sebagai variabel terikat. Kemudian deskripsi hasil. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui yang pertama, rata-rata rasio RBC asuransi syariah Indonesia lebih kecil dari Malaysia yaitu 30% sedangkan Malaysia 130%. Standar deviasi RBC asuransi syariah kedua negara relatif lebih besar dibanding dengan nilai rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel RBC tergolong buruk.
Yang kedua, rata-rata likuiditas perusahaan asuransi syariah di Indonesia lebih besar dari perusahaan asuransi syariah di Malaysia. Akan tetapi, tingkat likuiditas perusahaan asuransi syariah kedua negara masih belum ideal karena masih di bawah ketentuan. Yang ketiga, rata-rata balance rasio perusahaan asuransi syariah Indonesia lebih kecil dari Malaysia. Rasio asuransi syariah dari kedua negara tersebut masih kurang ideal karena menurut Bank Negara Malaysia, minimal investasi untuk mengcover kewajiban itu adalah 75%. Yang keempat, hasil investasi rata-rata perusahaan asuransi syariah di Indonesia lebih kecil dari rata-rata hasil investasi perusahaan asuransi syariah Malaysia. Akan tetapi, asuransi syariah dari kedua negara tersebut dinilai cukup baik karena standar deviasinya tergolong kecil. Yang kelima, rata-rata rasio profitabilitas perusahaan asuransi syariah Indonesia lebih besar dari rasio profitabilitas asuransi syariah Malaysia yang menunjukkan kemampuan modal di sektor untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Standar deviasi rasio profitabilitas pada perusahaan asuransi syariah Indonesia menunjukkan nilai yang relatif besar sedangkan Malaysia relatif kecil. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui analisis perbandingan kinerja RBC dan pengaruhnya terhadap profitabilitas asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, RBC ini berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah, baik di Indonesia maupun Malaysia, di mana semakin tinggi nilai RBC, maka tingkat profitabilitas yang diperoleh akan semakin besar. Yang kedua, likuiditas juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah bagi kedua negara. Likuiditas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar klaim dari dana yang liquid. Yang ketiga, investment to liability balance ratio juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah di kedua negara. Sedangkan return investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Dari hasil review jurnal, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan RBC antara perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia yang didasarkan pada uji Mann-Whitney. Perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia, RBC, likuiditas dan rasio keseimbangan investasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas asuransi syariah di Indonesia, sedangkan return investasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas asuransi syariah di Indonesia. Keunggulan jurnal ini adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan RBC atau rasio CAR pada lembaga asuransi syariah dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, sehingga hasil yang diperoleh lebih signifikan untuk mengetahui tingkat kinerja dari lembaga asuransi syariah kedua negara. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan saran yang dapat membantu penelitian selanjutnya serta sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan asuransi syariah.